Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tafsir juz amma, tafsir juz yang ke-30 yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Fil. Tafsir surat Al-Fil, itu surat yang berkaitan atau surat yang artinya surga gajah. Fil itu artinya apa? Gajah. Kenapa disebut dengan surat ini sebagai surat gajah? Karena di dalam surat ini terdapat kata-kata fil, yang mana fil atau gajah di sini Allah bercerita tentang tentara bergajah yang diperintahkan atau yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama atau panglima yang bernama Abraha ibn Sabbah Abu Yakub. Ya, Abraha ibn Sabbah Abu Yaksum. Ya, jadi namanya siapa? Abraha ibn Sabbah Abu Yaksum. Abu Yaksum, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Baksum, bukan Abu Bakso, ya. Abu Baksum. Abraha ibn Sabbah Abu Yaksum. Baik. Nanti saya akan ceritakan atau bacakan sebuah riwayat yang dibawakan Imam Ibnu Katsir yang berkaitan dengan cerita dari atau kisah yang terjadi terkait surat ini. Taib, surat ini termasuk kategori ke dalam surat Makkiyah. Surat apa? Surat Makkiyah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi melakukan hijrah. Surat ini terdiri dari 5 ayat, dan Allah menurunkan surat ini setelah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Surat apa ibu? Al-Kafir. Jadi perlu dipahami, susunan atau urutan surat di dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan bahwasanya surat yang pertama turun adalah surat Al-Fatihah, yang kedua baru Al-Baqarah, dan terakhir nanti An-Nas. Bukan begitu. Itu hanya ala wajhi tartib, bahwasanya itu hanya sekedar apa? Tartibnya. Ya. Kadang ada surat yang nomornya itu
terletak pada nomor 100-an, tapi ternyata lebih dulu turun daripada nomor yang puluhan. Ya. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama. Baik, kita baca terlebih dahulu tafsir dari surat ini. Nanti akan kita sebutkan kisah yang berkaitan dengan surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap tentara-tentara bergajah? Ya. Alam taro atau alam ta'lam. Jadi kata taro di situ, taro, ibu lihat di mushaf nanti, taro itu artinya ta'lam. Apakah kamu tidak mengetahui wahai Muhammad bagaimana Rabbmu itu Allah melakukan sesuatu kepada tentara bergajah? Baik. Apa maksudnya ayat ini? Yukhatibu Allah Ta'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau yukhatibu kulla man yasihhu tawjihuhul khitab ilaihi. Ayat yang pertama ini Allah tujukan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam secara khusus, dan Allah menunjukkan surat ini kepada umat beliau secara umum. Jadi secara khusus Allah itu menurunkan ayat ini mengajak Nabi untuk berbicara. Apa yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana Allah berbuat atau memperlakukan tentara bergajah yang pada waktu itu ingin datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian disebutkan di sini, fa inna Allah Ta'ala yuqarriru ma fa'ala subhanahu wa ta'ala bi ashabil fil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya yuqarrir, menyebutkan atau menetapkan apa yang Allah lakukan, yang Allah perbuat ke tentara bergajah itu diletakkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa sih tujuannya? Kenapa Allah meletakkan kisah ini di dalam Al-Quran? Dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang akan datang belakangan. Apa sih pelajarannya? Bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, dan kekuatan Allah itu tidak akan ada yang mampu menandinginya. Lihat bagaimana besarnya tentara Abraha yang datang pada waktu itu dengan membawa gajah yang sangat besar. Sampai-sampai orang Arab itu bingung, ini hewan apa? Karena mereka sebelumnya belum pernah melihat gajah, tidak pernah melihat gajah. Mereka yang mereka tahu itu kalau ada kuda, unta, ya kan, kambing. Adapun gajah itu tidak dikenal di kalangan mereka, tidak ada yang mengetahuinya. Makanya ketika tentara bergajah itu datang, mereka melihat gajah itu adalah hewan yang sangat besar, mereka bingung. Dan itu pula yang terjadi ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah melawan Persia. Yang mana Persia itu membawa pasukan, di antara alat tempurnya itu mereka membawa apa? Membawa gajah. Sampai-sampai para sahabat itu kebingungan, ini hewan kok besar banget gitu kan? Tidak pernah kita lihat sebelumnya di tempat kita, maksudnya di Mekah atau di Madinah. Sehingga tatkala perang Qadisiyah itu mereka kebingungan untuk melumpuhkan yang namanya gajah-gajah tersebut. Ya, namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi mudah. Wa ashabul fil hum ahlul Yaman. Tentara bergajah itu mereka datang dari Yaman. Ya. Yaman itu selatannya Saudi. Ya, jadi selatannya Saudi itu ya Yaman.
Dan negara Yaman ini umumnya terkenal panas. Oleh karenanya ketika musim dingin, orang-orang Mekah mereka itu berdagangnya kemana? Ke Yaman kalau musim dingin. Jadi mereka itu menjauhi negara yang dingin, karena kalau utara itu dingin. Sementara kalau musim dingin mereka berdagang ke daerah yang panas, yaitu ke Yaman. Tapi ketika panas mereka justru berdagangnya ke utara, yaitu ke Syam. Karena relatif udaranya itu muqtadil. Apa sih muqtadil itu? Cuacanya sejuk. Ya, sejuk, tidak panas. Ini aja perbedaan kalau yang pernah umroh antara Mekah dengan Madinah. Panasnya mana? Mekah lebih panas. Sekarang Mekah itu berada di selatan, Madinah itu berada di utara. Jadi kalau kita sholat itu ke selatan kita kalau di Madinah. Tapi kalau untuk di Mekah, ya sholatnya menghadap Ka'bah, bukan ke utara, bukan ke selatan. Ya, di mana Ka'bahnya ya antum, kalau rumah antum ya sebelah baratnya Ka'bah, berarti antum sholatnya ke timur. Kalau sebelah timur berarti ke barat. Ya. Jadi kalau di peta itu di sininya Madinah, ke sininya Mekah, ke dekat Laut Merah itu Jeddah, ke bawahnya itu Yaman. Coba nanti dilihat di peta. Ya. Nah, Syam itu di atas. Di atasnya, di daerah utara, dekat laut mati. Apa bahasa Inggrisnya laut mati? Hah? Apa bahasa Inggrisnya laut mati? Ibu-ibu? Hah? Dead Sea? Yang benar. Hah? Dead Sea ya? Dead Sea. Kita kembali di sini. Tentara bergajah itu mereka datang dari Yaman. Alladzi ja'u lihadmil Ka'bati bi filin 'azimin. Yang mereka datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah yang besar. Arsalahu ilaihim malakul Habasyah, yang mana ya mereka itu dikirim atau diutus oleh Raja Habasyah. Ini perlu diperhatikan. Yaman itu di bawah kekuasaannya Habasyah. Habasyah itu di bawah pemerintahannya Roma. Jadi kalau misalkan kalau gampangnya begini ya, di Habasyah itu ibarat kata perdana menteri. Jadi negara persemakmuran istilahnya. Jadi Romawi itu punya dua blok kekuasaan. Yang pertama blok timur, yang kedua blok barat. Blok barat pusat pemerintahannya itu di Roma, Vatikan, dan itu menguasai wilayah barat. Sedangkan untuk yang timur, dan memang wilayah kekuasaan mereka yang paling besar itu timur, itu berada di Syam, tepatnya di Palestina. Ya. Ibu-ibu jangan ngobrol ya. Ya, diperhatikan ini. Bulan depan kita ujian. Ya. Jadi Romawi itu punya berapa kekuasaan? Dua. Yang pertama di Roma, pusatnya di Roma. Yang mana itu untuk mengkoordinir wilayah barat. Sedangkan yang kedua itu berada di Syam, di Palestina. Dan itu untuk mengkoordinir wilayah timur dan ke Afrika. Makanya salah satu wilayah jajahan mereka itu adalah Habasyah. Jadi Habasyah itu di bawah jajahannya siapa? Romawi. Ya. Jadi Romawi daerah kekuasaannya Habasyah. Habasyah itu punya raja namanya Najasyi. Nah, Najasyi ini mengeluarkan undang-undang tetap harus melalui persetujuan siapa? Romawi. Karena berada di bawah kekuasaannya apa? Kayak negara sekarang itu seperti apa tuh? Kayak Singapura, Australia. Tapi Singapura kayaknya independen sekarang ya. Ya, Australia kayaknya masih ya, yang masih berkiblat ke Inggris kan? Australia. Ya, kan Inggris kan punya negara persemakmuran. Ya, diantaranya Australia. Nah, Australia itu ibaratkan apa? Habasyah. Ya, punya perdana menteri. Kalau sekarang perdana menteri, kalau dulu yang memimpin Habasyah itu namanya Najasyi.
Nah, Najasyi ini mereka punya wilayah-wilayah kekuasaan lainnya, yaitu salah satunya adalah Yaman. Yaman itu di bawah kekuasaannya siapa? Habasyah. Di bawah pemerintahannya Najasyi. Jadi Abraha itu sebenarnya panglima tentara yang ada di Habasyah, diutus oleh Najasyi pergi untuk nyebrang ke Yaman. Nanti akan saya sebutkan ceritanya nanti. Kenapa dia bisa sampai ke Yaman? Ada sebabnya. Ya. Ada sebabnya. Nah, mereka datang dari Yaman membawa gajah. Ya. Wa sababu dzalika anna malakal Yamani arada an yasudda an-nasa 'anil haji ila al-Ka'bah. Yang mana tujuan mereka pergi ke Ka'bah itu untuk menghalangi manusia supaya mereka tidak berhaji lagi ke Ka'bah, tapi sekarang mereka datangnya ke Yaman. Karena di Yaman itu dibangun sebuah kanisa. Kanisa itu apa? Gereja. Gereja yang sangat besar yang disebut dengan Qulais. Qulais itu topi hitam yang panjang itu tinggi. Itu namanya Qulais. Jadi kenapa disebut dengan Qulais? Karena kalau kita melihat gereja itu, kata sebagian riwayat, itu sampai harus kita mengangkat kepala kita begini dan topi kita itu jatuh. Itu namanya disebut kenapa gereja itu dinamakan Qulais. Ya, Qulais namanya. Ya. Apa namanya, Bu? Ya. Jadi datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelumnya sebenarnya ada asbabul wurudnya sebelumnya. Sebenarnya mereka tidak ingin menghancurkan Ka'bah, cuma gara-gara orang Quraisy datang ke gereja itu ngapain coba? Buang kotoran sama kencing. Akhirnya orang Habasyah ini, orang Yaman ini, atau Raja Abraha ini gak terima. Ya, gerejanya digitukan. Akhirnya mereka mengumpulkan pasukan untuk berangkat menuju ke Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Baik, kemudian disebutkan di sini. Wada'an nasa ila hijjihi liyasudduhum an haji baitillahi faghadiba lidzalikal arab. Yang mana mereka membangun gereja tersebut untuk mengajak manusia itu supaya mereka datang ke Yaman. Jadi tidak usah ke Mekah lagi. Sudah datang ke Yaman aja, lebih bagus tempatnya. Gerejanya terbuat dari emas, tinggi segala macam. Akhirnya orang Arab, musyrikin jahiliyah pada waktu itu merasa tidak senang. Kenapa mereka membuat gereja yang tinggi besar dan menyuruh manusia untuk datang ke Yaman. Nah, karena mereka tidak senang itu, makanya mereka pergi ke gereja itu untuk membuang kotoran dan kencing di tempat tersebut. Ini tidak boleh sebenarnya ya. Tapi karena mereka tidak senang, Raja si Abraha ini membangun sebuah gereja yang tinggi, maka mereka pun pergi ke Yaman tersebut. Faghadiba malakul Yaman ghadban syadida. Maka Abraha pun marah dengan kemarahan yang membeludak. Wa akhbara malakul Habasyah, dan mengirim surat kepada Habasyah, bidzalika fa arsala ilaihi al-fil al-azim. Maka setelah surat itu datang, maka gajah pun dikirim oleh Habasyah atau Najasyi ke Yaman. Jadi sebenarnya gajah itu tidak ada di Yaman, tapi gajah itu adanya di mana? Di Afrika, di Habasyah itu gajah itu ada. Tapi dikirim oleh siapa? Raja Najasyi itu untuk menjadi alat tempurnya si Abraha. Jadi gak ada di Yaman itu gajah. Di Arab itu gak dikenal yang mana gajah. Gajah gak bisa jalan di padang pasir. Ya. Gak bisa jalan di padang pasir gajah itu. Yang ada pasti dia akan kesusahan. Berbeda dengan onta. Onta itu memang Allah siapkan untuk menjadi kendaraan pada pasir. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan tentang keutamaan onta, salah satu keutamaan onta itu adalah onta disebut dengan Safinatus Sohro namanya, perahunya padang pasir. Karena kakinya ketika berjalan di padang pasir itu tidak menemukan hambatan sama sekali. Beda dengan kuda, beda dengan yaitu apalagi gajah. Ya.
gampang-gampang aja dia berjalan di padang pasir itu. Ya. Karena memang Allah itu menciptakan kakinya si onta ini khusus untuk berjalan di padang pasir. Berbeda dengan gajah. Gajah tidak bisa jalan di padang pasir. Ya, kesusahan. Ya, kesusahan, sangat kesusahan. Tapi berbeda dengan onta. Wa dhahaba rajulun minhum ila hadzal bait alladhi ja'alahu malakul yaman badalan anil ka'bah taghawwata fihi. Maka ada seorang dari orang Arab datang ke Yaman itu untuk buang hajat di situ. Wala takhajjudranahu bil qadar, kemudian melempari dinding-dindingnya dengan kotoran. Fa qadiba malakal yamani ghadban shadida wa akhbara malakal habasyati bidzalika farsala ilayhi hadzal fil adhim. Maka dia pun mengirimkan gajah. Berapa dikirimnya? Sittatu fiyala litusaidahu. Dia mengirim sebanyak 6 gajah. Berapa gajah, Bu? 6. Untuk membantu Abraha ini pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi ceritanya kenapa mau dibawa gajah itu? Jadi gajah itu nanti diikat dengan tali, kemudian talinya itu diikat dengan apa? Di Ka'bah itu, supaya ketika gajah itu mulai bergerak, Ka'bah itu langsung hancur. Jadi ibarat kata ini Ka'bahnya diikat, dikelilingi tali. Nah, talinya nanti diikat ke gajah, masing-masing pilarnya itu ya 6 gajah itu nanti ada yang di sini, ada yang di sini, pokoknya dikelilingi oleh 6 gajah itu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, otomatis nanti Ka'bah itu hancur. Nah, ibu-ibu tidak bisa melihat saya prakteknya, kasihan deh. Ya. Hah? Bisa ya? Pakai mata batin. Nah. Baik. Nah, itu tujuan mereka kenapa membawa gajah. Nanti saya akan sebutkan nanti. Bahwasanya ketika mereka itu sedang jalan, gajah itu tidak mau mengarah Mekah itu. Ketika jalan ke Mekah, tidur gajahnya. Tapi ketika diarahkan ke Yaman, lari dia. Ya, pokoknya selain ke Mekah diarahkan, itu lari ke timur, lari ke barat, lari. Tiba-tiba giliran ke Mekah kok nggak mau jalan. Tapi giliran diarahkan ke Yaman, tambah kencang dia larinya, ingin pulang. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Dan kami jadikan tipu daya mereka itu dalam kebuntuan. Bahwasanya keinginan mereka untuk datang menghancurkan Ka'bah itu tidak menemukan hasil. Tidak menemukan hasil. Yang ada justru mereka itu apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus kepada mereka burung apa? Burung apa, Ibu? Ababil itu bukan nama burung. Tidak ada namanya burung ababil. Hah? Apa? Tidak ada nama burung ababil. Kalau di terjemahannya apa bacanya? Hah? Ababil itu artinya jamaat, berbondong-bondong. Jadi artinya ababil itu bukan nama burung. Tapi ababil itu artinya jamaat al-mutafarriqah, yaitu burungnya banyak datangnya, bukan satu, bukan 2. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya burung ini burung yang kecil burungnya, tidak besar. Bahkan seukuran, bisa dikatakan seukuran burung apa itu? Burung pipit ya, yang kecil itu. Emprit. Kecil pokoknya, burung kecil pokoknya. Burung apa? Pipit itu kecil ya? Sebesar apa pipit itu, Pak? Kecil kan? Ya pokoknya burung lah gitu. Yang kecil pokoknya. Bukan burung merpati ya. Kalau burung merpati itu ngirim surat nanti. Ya. Burung kecil datang secara berbondong-bondong. Apa yang mereka lakukan? Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana mereka itu membawa batu yang dibawa bukan batu sebenarnya. Hijarah di sini disebutkan batu ya.
Hijarah demi sijil, yaitu batu dari neraka sijil, ya, atau batu yang panas disebut oleh para ulama. Hijarah, kenapa dia disebut dengan hijarah? Karena batunya itu keras, seperti apa namanya? Tanah, itu tanah sebenarnya. Tanah yang padat tapi keras, seperti batu. Jadi hijarah di sini itu tidak diartikan batu sebenarnya. Tapi hijarah di sini yaitu tanah yang keras, yang kalau dipegang itu sekerasnya seperti batu. Dan sifat dari tanah itu adalah masywi, tanah itu panas. Karena diambil dari neraka. Jadi setiap burung itu membawa dua. Tidak besar, tanahnya itu kecil. Lihat burung iprit itu. Burung apa? Ya, gimana besarnya? Lihat kakinya, kecil. Jadi batu itu lebih kecil daripada kakinya, karena dia itu sifatnya begini, nanti memegang gini dengan kakinya itu. Jadi memegang. Ya, kalau dia lebih besar otomatis nggak bisa dia. Dia lebih kecil, jadi dia memegang dengan kedua kakinya itu lebih kecil batunya itu. Dibawa dari api neraka yang sangat panas. Kemudian apa yang terjadi? Dilemparkan kepada mereka batu-batu tersebut. Dilemparkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika batu itu dilempar, maka mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Kata para ulama, kenapa mereka disifati dengan daun yang dimakan dari ulat? Ketika batu itu dilemparkan ke kepala mereka, tidak ada jeda, langsung tembus melalui belakang mereka. Jadi tidak ada jedanya, masuk, set, langsung. Jadi langsung bolong. Kayak kita misalkan plastik ya, ambil panas, kita gini kan, langsung bolong. Nah, ini bukan plastik, tubuh manusia dilemparkan itu tidak ada jeda. Jadi ketika masuk langsung keluar dari kok, ke bawah itu. Ini itu dilemparkan kepada mereka. Makanya Allah mengibaratkan mereka itu seperti apa? Ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Kan bolong kan? Dedaunannya bolongnya begitu. Diibaratkan bolongnya tubuh manusia itu ketika dilemparkan langsung keluar dari bawah. Ya. Makanya kata para ulama, andaikan batu itu dilemparkan kepada manusia yang ada di zaman sekarang, niscaya batu tersebut akan menjadikan manusia itu seperti abu yang tidak akan ada wujudnya. Karena tulang-tulang manusia ketika terkena batu itu yang dibawa oleh burung-burung kecil itu seperti yaitu tadi. Maksudnya melihat tulang langsung turun ke bawah. Ya. Jadi ini fenomena yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy di hadapan mata mereka sendiri. Baik. Nah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait surat Al-Fil ini. Maksudnya Allah itu ingin menceritakan tentang bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada tentara bergajah. Saya ingin menceritakan membaca kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau terkait kisah ini. Saya bacakan di sini. Wa hadhihi qissatu ashabil fil ala wajhil ijaz. Saya akan menceritakan, kata beliau, kisah terkait ashabul fil secara ringkas, dalam rangka untuk kita bisa memiliki gambaran terkait surat yang mulia ini. Qad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud, yang mana kisah ini telah disebutkan pula terkait masalah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud disebutkan oleh para ulama itu adalah orang-orang yang hidup di Yaman pada waktu itu. Ya, yang hidup di Yaman. Ya. Mereka adalah orang-orang yang hidup di Yaman. Anna Danuwas wa kana akhiru mulkihim yar wa kana musyrikan huwa alladhi qatala ashabul ukhdud wa kanu nasara. Yaitu Danuwas.
Yang mana Danwas ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Himyar. Jadi Yaman punya kerajaan namanya apa? Himyar. Nama rajanya siapa? Danwas, itu namanya. Saya ulangi. Yaman punya kerajaan namanya apa? Himyar. Himyar itu dipimpin oleh seorang raja namanya Danwas, yang mana dia adalah seorang musyrik, orang yang berbuat syirik sama Allah. Huwa alladzi qatala ashabul ukhdud, yang mana dialah yang membunuh ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu adalah orang-orang Nasrani yang berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa. Wa kanu nasara wa kanu qariban min 20 alfan, yang mana jumlah mereka yang dibunuh itu hampir 20.000 orang. Jadi hampir 20.000 orang dibunuh oleh Danwas. Yang mana agamanya Danwas ini adalah, kalau tidak salah, dia adalah orang-orang yang menyembah kepada api. Ya, dia orang-orang musyrik. Ya. Sementara mereka orang-orang ashabul ukhdud ini adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Taib. Falam yaflat minhum illa Dawsal Laban, yang mana tidak ada yang selamat dari ashabul ukhdud ini melainkan hanya segelintir orang. Salah satunya adalah Daus Dzu Sa'laban namanya. Daus Dzu Sa'laban. Jadi dari ashabul ukhdud ini semua dibunuh. Yang selamat diantaranya adalah Daus Dzu Sa'laban. Kemudian apa dilakukan oleh Daus Dzu Sa'laban ini? Dia pun pergi ke Syam untuk memohon pertolongan, karena Syam itu agamanya apa? Nasrani, Romawi. Romawi agamanya apa? Nasrani. Jadi rentetannya ya, ashabul ukhdud dibantai sama Danwas. Yang selamat dari ashabul ukhdud itu bernama siapa? Daus Dzu Sa'laban. Kemudian dia berjalan menuju Yaman untuk memohon pertolongan kepada Raja ke Syam kepada Raja siapa? Romawi. Yang mana Romawi itu agamanya apa? Nasrani. Akhirnya apa terjadi? Ketika dia datang ke Romawi, ke Syam untuk meminta pertolongan, fakatabalahu ilan Najasyi malakil Habasyah, maka Romawi ini atau Kaisar Romawi ini menulis surat dan mengirimkannya ke Habasyah, ke Raja Najasyi. Sekali lagi saya katakan, Habasyah itu di bawah pemerintahan siapa? Romawi. Di bawah pemerintahannya Romawi. Yang mana agamanya Habasyah itu adalah Nasrani. Ya. Jadi Daus Dzu Sa'laban ini pergi ke Syam, minta pertolongan ke Raja Romawi. Raja Romawi ngirim surat ke Najasyi, rajanya Habasyah, karena Habasyah pada waktu itu di bawah pemerintahannya Romawi. Kenapa Romawi itu menulis surat kepada Habasyah? Karena Habasyah itu yang paling dekat dengan Yaman. Kalau dia kirim pasukan dari Romawi, kejauhan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, dia pun menulis surat ke Habasyah supaya Raja Habasyah yang mengirim pasukan menuju Yaman. Karena kan tinggal nyebrang laut aja, Laut Merah. Antum kalau lihat peta, antara Habasyah Ethiopia dengan Yaman itu dekat, hanya melewati Laut Merah. Ya mungkin kalau nyebrang ya sekitar, kalau dulu pakai sampan ya, pakai kapal perahu, tidak ada mesin apa segala macam, ya mungkin berhari-hari. Kalau sekarang naik kapal cepat ya mungkin bisa cepat. Ya. Dikirimlah oleh Raja Najasyi 2 orang, 2 panglima. Yang pertama bernama Aryab dan yang kedua bernama Abraha. Berapa orang dikirim? 2. Yang pertama siapa? Aryab. Dan yang kedua dikirim. Ya. Aryab dengan Abraha.
Nah, akhirnya mereka pun berdua datang menuju Yaman. Sesampai di Yaman, ternyata kedua orang ini nggak akur. Kenapa nggak akur? Mereka itu pingin menjadi pemimpin di antara mereka. Ada salah seorang yang pingin jadi pemimpin. Aryat pingin jadi pemimpin. Kemudian siapa? Siapa namanya? Si Abraha juga pingin jadi pemimpin. Aryat pingin jadi pemimpin, Abraha pingin jadi pemimpin. Akhirnya apa? Kedua pasukan ini pecah. Ada yang ikut Aryat, ada yang ikut Abraha. Akhirnya Abraha sama Aryat ini bersepakat, kita tidak usah mengajak pasukan kita. Kita duel berdua. Siapa yang menang dia akan menjadi pemimpin. Akhirnya duel, kelahi satu lawan satu. Mulai terjadi kelahi. Si Aryat menyerang duluan. Ternyata dia tidak kena Abraha ini. Kenanya cuma hidungnya, jadi hidungnya hilang. Ya. Tidak kena, tidak sampai kena bunuh, cuma hidungnya apa? Hilang. Akhirnya si Abraha ini apa? Membalas. Fasyara fa'ahu fa'ahu wa syaqqa wajhahu wa hamala aw taqadat bil Yaman. Akhirnya si Abraha ini pun menyerang si Aryat dan membunuh Aryat ini. Nah, setelah Aryat dibunuh, maka Abraha ini pun menjadi panglima sendiri. Setelah itu apa terjadi? Maka Abraha ini memerintahkan pasukan untuk menghancurkan, untuk membasmi kerajaan Himyar yang telah membunuh orang-orang Nasrani. Singkat cerita, Abraha menang dan menguasai siapa? Yaman. Jadi dikuasai sama Abraha. Akhirnya kirim surat ke Habasyah, bilang ke Raja Najasyi, Anda tidak mau pulang, Anda mau di sini jadi raja di sini. Abraha. Nah, setelah lama menjadi raja di situ, akhirnya Abraha ini melihat sebuah fenomena. Apa fenomenanya? Yaitu dia melihat banyak orang-orang itu datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Iri dia. Nah, kenapa kok orang ini pergi ke Ka'bah? Ya sudah, ayo kita buat bangunan yang lebih bagus daripada Ka'bah. Maka mereka pun membuat gereja. Nah, nama gerejanya itu Qulais. Kenapa dikatakan Qulais tadi? Karena gerejanya sangat tinggi. Kalau kita ingin melihat gereja itu sampai atas, otomatis kita harus mengangkat kepala seperti ini dan peci kita kalau dipakai itu jatuh. Saking tingginya, makanya disebut dengan apa? Qulais. Terbuat dari emas, terbuat dari marmer yang bagus. Pokoknya bangunan itu bagus, menakjubkan. Tapi meskipun demikian, meskipun bangunannya itu bagus, bangunannya megah, tetap tidak bisa menarik masyarakat untuk datang menuju gereja tersebut. Kenapa? Karena tidak ada nilai historinya, nilai sejarahnya. Ka'bah jelas, yang bangun siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Syiar daripada agama jelas, itu peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dibangun bersama dengan anak beliau Ismail alaihissalam. Jelas sejarahnya. Sementara gereja ini nggak jelas. Hanya dibuat untuk menandingi Ka'bah yang ada di kota Mekah. Mendengar kabar demikian, sampailah kabar ini ke Mekah. Maka orang-orang Mekah ini merasa geram. Akhirnya satu orang pemuda datang ke Yaman untuk buang kotoran dan melempari dinding-dindingnya dengan apa? Kotoran. Keesokan paginya dilihat sama Abraha, sopo sing kencing di sini, gitu kan. Ngamuk dia. Datanglah orang ngasih tahu, tadi malam aku lihat yang kencing itu nih orang Arab. Musyrikin maksudnya. Orang Arab jahiliyah, musyrikin. Orang Mekah itu kencing di sini. Ngamuk Abraha ini. Akhirnya kirim surat ke Habasyah minta supaya dikirimkan gajah. Disiapkan pasukan, setelah pasukannya siap, mereka pun mulai berangkat untuk menuju ke di tengah jalan, di tengah jalan berjalanlah mereka menuju Ka'bah. Sampailah di suatu tempat, yang mana satu tempat tersebut di situ banyak sekali kambing-kambing dan domba-domba. Ternyata yang punya tempat itu adalah Abdul Muttalib.
Akhirnya kambing-kambingnya disita sama Abraham. Kambingnya Abdul Muthalib itu disita. Ya. Kemudian kirim surat, kami ini ingin menghancurkan Ka'bah. Segera kosongkan tempat kalian. Ya, kalau tidak akan terjadi peristiwa yang luar biasa, kata Abraham. Datang Abdul Muthalib. Ya, datang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu orangnya yang wibawa tinggi, sangat wibawa. Ketemu sama Abraham. Apa kata Abdul Muthalib kepada Abraham ini? Ya Abdul Muthalib, mana kambingku katanya. Abraham bingung. Nah, opo iki? Kita mau ngancurin Ka'bah malah minta kambingnya katanya. Sampai Abraham bingung. Saya ini mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa kamu malah sibuk dengan mengurus kambingmu? Di mana-mana kalau tempatnya ingin dihancurkan, pasti akan bilang merengek-rengek, jangan, biarkan kami tetap di situ. Jangan ganggu kami. Ini malah enggak. Kita mau menghancurkan Ka'bah, inti datang ke sini minta apa? Kambing. Kembalikan kambing saya. Waduh, gila orang ini katanya gitu kan. Bahasa. Akhirnya apa kata Abdul Muthalib kepada Abraham ini? Ya Abraham, ya, sesungguhnya aku ini pemilik kambing. Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri. Dia akan ada yang jaga sendiri. Kami tidak perlu menjaganya, dia akan ada yang menjaga sendiri. Ya, kembalikan kambingku. Aku tidak punya urusan sama ente. Ya, urusan ini sama Ka'bah. Ente mau menghancurkan Ka'bah silakan, tapi ingat Ka'bah itu punya pelindung sendiri. Ada yang punya sendiri, dan akan ada yang melindunginya. Kata Abraham, ya sudah, kembalikan kambingnya. Lalu pulang Abdul Muthalib ini ke Mekah, bilang kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, naiklah kita ke atas gunung karena akan terjadi peristiwa yang besar pada hari ini. Naik mereka. Pokoknya mereka ini ingin melihat akan terjadi peristiwa besar. Akhirnya keesokan paginya Abraham siap dengan pasukannya. Nah, disuruh jalan ke gajah ini. Giliran disuruh jalan ke Mekah, tidak mau dia. Tapi disuruh putar balik ke Yaman, lari dia. Bingung Abraham ini, kenapa gajah ini? Giliran sudah sampai mau masuk kota Mekah, mau masuk ke Ka'bah, dia tidak mau masuk. Ya. Tapi giliran kita arahkan dia menuju Yaman, dia lari. Akhirnya karena dia tidak mau misinya gagal, gajahnya ditinggal, dia pun masuk membawa pasukan. Ketika hendak masuk membawa pasukan, disitulah kata Abdul Muthalib, aku melihat langit itu hitam, dipenuhi dengan burung-burung. Ternyata burung-burung itu membawa batu-batu yang sangat panas. Ketika batu itu dilemparkan kepada Abraham dan pasukannya, seketika batu itu masuk dari kepala, keluar dari duburnya tanpa jeda. Tanpa jeda. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, beliau ingin mengatakan di antara pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran ini, dari ayat ini apa? Bahwasanya itu hukuman bagi orang-orang yang sombong dan tidak mau mengikuti kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Abraham itu sombong. Ingin melawan kebesaran Allah. Allah pun menunjukkan kebesarannya. Ya. Baru Allah itu mengirim burung yang kecil, membawa batu yang kecil. Mereka itu sudah lulu lantah, bak daunan yang dimakan oleh ulat, tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimana sekarang kalau sekiranya Allah mendatangkan azab yang besar, mendatangkan hukuman yang lebih besar, yang mana hukuman itu lebih besar daripada apa yang dikirimkan kepada mereka sebelumnya. Nah, ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Kita hidup ini ya di atas muka bumi ini. Yang pertama, hindari diri kita dari sifat kesombongan. Karena tidak ada akhir yang baik bagi orang-orang yang sombong. Tidak ada akhir yang baik bagi orang-orang yang sombong itu. Lihat bagaimana iblis. Iblis ditendang oleh Allah dari surga lantaran karena apa? Sombong. Apa kesombongannya iblis? Apa wastakbara? Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Fir'aun, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Jasadnya tidak diterima oleh tanah. Bahkan dia menjadi contoh yang abadi, yang masih ada sampai sekarang ini. Dari contoh kesombongan. Apa sih manfaatnya? Supaya kita ini jangan meniru dia. Yang mana Fir'aun itu disuruh beriman kepada Nabi Musa, dia tidak mau. Disuruh beriman kepada Allah. Apa kata dia? Wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dengan sombongnya dia mengatakan demikian. Hari Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia, menghancurkan dia di Laut Merah beserta kerajaan. Mana kerajaan ini? Tidak bisa menyelamatkan dia dari Laut Merah.
Mana pasukan-pasukan yang dia banggakan tidak bisa menyelamatkan dia dari serangan air yang menggulung mereka. Bahkan ketika air itu hendak menggulung Fir'aun, apa kata Fir'aun? Aku beriman kepada Rohnya Nabi Musa. Allah katakan itu sudah terlambat. Nasi sudah menjadi tidak ada manfaatnya. Penyesalan itu tidak ada manfaatnya kalau sudah sampai nyawa itu di kerongkongan. Karena kata Nabi SAW, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima tobat seorang hamba selama nyawanya itu belum sampai pada kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan, berarti dia tobat karena terpaksa, kepokso tobatnya itu. Andaikan ruhnya itu tidak sampai kerongkongan, mungkin dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun demikian. Ya. Kita pun demikian. Masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Jangan sampai karena sifat kesombongan yang ada dalam diri kita ini menjadikan kita mendapatkan hukuman seperti mereka-mereka yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Abraham, Fir'aun, Iblis, ya, banyak. Abu Jahal CS, sombong dia. Ya, Allah hinakan dia di perang Badar. Allah bunuh dia. Ya. Utbah bin Rabi'ah. Ya. Mereka-mereka yang sombong dengan apa yang mereka miliki, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Allah berikan kesudahan yang buruk kepada mereka. Oleh karenanya, masyarakat muslimin, ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi surat ini disebutkan oleh para ulama sebagai pelajaran bagi kita untuk kita ini benar-benar bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran hidup kepada cerita-cerita yang Allah sebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, dalam rangka untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita mengobati sifat-sifat kesombongan dan juga penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Tidak ada manfaatnya. Orang sombong itu tidak ada manfaatnya. Ya. Rugi dunia akhirat. Di dunia dia rugi, tidak ada yang senang sama dia dari kalangan manusia. Di akhirat Allah hinakan dia. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah memberikan pesan kepada para murid-murid beliau. Apa yang dipesankan oleh beliau? Hendaklah kita itu memiliki sifat tawadu. Apa sih tawadu? Tawadu itu adalah kita senantiasa memandang orang lain itu jauh lebih baik daripada diri kita. Ingat ya, orang yang beriman. Ada pun orang kafir, maka kita katakan kita tetap lebih baik daripada orang kafir. Tapi ketika kita bertemu dengan orang beriman, orang Islam, sesama muslim, maka hendaklah kita selalu memandang mereka dengan pandangan mereka itu jauh lebih baik daripada kita. Karena ketika kita sudah memandang mereka dengan pandangan seperti itu akan mengobati penyakit sombong yang ada dalam diri kita. Hadza wallahu a'lam, yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini.